kita mulai bab 1, pendahuluan. Yang isinya di dalam bab 1 itu sekurang-kurangnya ada 6 poin itu. Sekurang-kurangnya ada 6 poin. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat atau kontribusi penelitian, hingga yang 1.6 itu adalah sistematika penulisan skripsi. Yang kalau di total, bab 1 itu idealnya ada 7 sampai 10 halaman. Idealnya. Ya. Itu mengungkap bab 1 saja. Oke, sekarang kita kupas satu-satu. Bagaimana menulis latar belakang di dalam pendahuluan. Oke, latar belakang atau background of study. Kita mulai dengan pengenalan atau pernyataan secara umum. Kan gitu ya biasanya ya. Jadi kerangka berpikirnya adalah kondisi umum ke khusus. Bagaimana kondisi umum ke khusus itu kita pecah menjadi satu alur cerita yang rapi, alur cerita yang bagus. Nah, kita pecah coba satu-satu ini. Di awal paragraf, kita bisa menyatakan topik umum dan berikan beberapa latar belakang. Ya, ini masih general sekali. Baru kemudian masuk ke paragraf berikutnya, ya, informasi umum mengenai area penelitian. Highlight trennya apa? Tren penelitian yang sedang berhubungan dengan tugas akhir kalian itu seperti apa? Ya, tentu kalau sudah meng-highlight ini ada yang namanya tinjauan literatur. Nah, bisa masuk apa? Referensi di situ. Ya. Baru kemudian lebih khusus lagi apa itu? Tentukan topik atau ruang lingkup penelitian. Ya, tentukan istilah, ruang lingkup topik, dan uraikan situasi saat ini. Ya, jadi ruang lingkupnya bisa, kalau tadi yang awal-awal kita bisa bicara kondisi di dunia gitu ya, kondisi internasional dan seterusnya, sampai kemudian masuk ke wilayah bagaimana penelitian ini berkembang di Indonesia, ya, gitu ya. Kemudian lebih khusus lagi, misalkan ada penelitian yang dilakukan di wilayah Jawa Timur, Malang misalkan, bagaimana kondisinya kan gitu. Jadi tugas akhir alur ceritanya akan lebih menarik. Gitu. Kemudian ungkap masalah yang ada dan solusi yang sudah diimplementasikan atau dikembangkan. Jadi di dalam paragraf berikutnya kita evaluasi hasil penelitian sebelumnya. Bagaimana teknologi-teknologi atau implementasi-implementasi yang sudah diterapkan. Dan mengidentifikasi kesenjangan. Apa itu kesenjangan? Kesenjangan ini bisa diartikan celah gitu ya. Celah yang nanti celah itu bisa kita masuki. Celah itu bisa kita pakai sebagai pekerjaan tugas akhir kita. Sebagai judul kita gitu. Kalau yang lain sudah banyak diimplementasi gitu ya. Oh, ternyata studi kasus ini belum pernah diimplementasi dengan data yang ada di Batu misalkan. Ya boleh seperti itu. Ya, jadi ada kesenjangan di sana, ada celah yang bisa kita masuki. Baru kemudian di paragraf berikutnya mengidentifikasi pentingnya penelitian diusulkan atau kenapa kamu pakai implementasi itu, kenapa pakai algoritma itu, apa pentingnya algoritma itu, apa pentingnya implementasi dari tugas akhirmu itu. Baru di akhir, paragraf terakhir ditutup dengan menyatakan tujuan penelitian, manfaat, dan hipotesis.
Gitu ya. Jadi alur ceritanya sudah semakin khusus. Oke, ini contoh bagaimana menyusun latar belakang. Contoh ya, judul tugas akhirnya adalah aplikasi jaringan saraf tiruan long short term memory model untuk prediksi dan sistem deteksi bencana banjir. Contoh. Maka di awal-awal pernyataan umum ya isinya begini-begini aja ya, isinya tentu kondisi umum. Jadi banjir adalah, nah itu ya, begitu. Dan seterusnya. Kemudian ini ada data yang saya pakai, contoh misalkan, berdasarkan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Nah ini laporan dari apa tadi? Dari organisasi terpercaya. Ya. Kemudian jangan lupa ini, dicantumkan apa? Sumber pustakanya. Ya, dicantumkan sumber pustakanya. Jadi mulai dari pernyataan umum masuk ke ruang lingkup atau topik dan situasi saat ini. Ya. Banjir perkotaan dianggap sebagai salah satu bencana alam skala yang besar dan menghancurkan dan skala begitu. Nah, itu situasi saat ini. Ya, itu ruang lingkupnya kita. Gitu ya. Oke, next. Kemudian kita evaluasi metode atau sistem yang sudah diimplementasi saat ini. Ya. Jadi contoh model-model algoritma yang sudah diimplementasi itu punyanya siapa saja, penelitiannya siapa saja. Nah, jangan lupa untuk apa? Menuliskan sumber pustakanya. Ya. Sumber pustakanya. Kemudian lebih khusus lagi kita tuliskan tren penelitian dan pentingnya atau solusi metode implementasi sistem yang kita usulkan. Ya, kita lihat di sini. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang penelitian atau algoritma atau metode yang saya pakai ini memang penting untuk diimplementasikan, gitu. Jadi ada kalimat yang menyatakan itu atau mendukung itu, gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini contoh kemajuan dari metode AI dalam beberapa tahun terakhir telah melihat tren yang berkembang menuju teknik pembelajaran yang mendalam dan penerapannya dalam prediksi time series atau deret waktu. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ini juga jangan lupa untuk memberikan sumber rujukan. Nah, di akhir tutup dengan satu paragraf yang menguraikan tentang tujuan penelitian. Ya, contoh ini. Studi ini membangun model berbasis data real time yang memungkinkan untuk melakukan simulasi dan prediksi ketinggian air sungai. Nah, gitu ya. Itulah tujuannya sebetulnya. Kan gitu. Jadi mulai dari cerita awal tadi, bencana itu bagaimana, kemudian model-model yang sudah dikembangkan untuk prediksi bencana apa. Nah, baru kita masuk usulan metode yang akan kita implementasikan. Sehingga di akhir paragraf itu tutup dengan tujuan. Ya, kalimatnya kalimat tujuan. Jadi studi ini bertujuan untuk implementasi bla 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 bla. Studi ini membangun, mendesain dan merancang bla 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 bla. Itu ya. Oke ya. Bab 1 tentang latar belakang. Next. 1.2 itu adalah rumusan masalah atau problem statement. Contoh judulnya ini tadi ya. Ini judulnya. Kemudian kita sudah mengungkap di dalam 1.1 tadi latar belakang, kita sudah menuliskan latar belakang masalah, kelebihan dan keunggulan metode yang kita usulkan, keunggulan dan kelebihan atau kekurangan metode yang sebelum-sebelumnya sudah ada, sampai kemudian kita menulis tujuan. Itu di dalam latar belakang. Nah, di dalam rumusan masalah, kira-kira
kalau sudah ada latar belakang yang seperti itu, ya kita sudah cerita bagaimana apa itu banjir, bagaimana model yang sudah dikembangkan untuk prediksi, ya apa kelemahan dan kelebihannya, kemudian kita coba usulkan metode yang kita implementasikan, ya kemudian kita uraikan juga maksud dan tujuan tugas akhir ini apa, ya kita sudah merangkai semua itu di dalam 1.1 di latar belakang. Kira-kira apa kalau gitu rumusan masalahnya? Kita lihat di sini ya. Jadi contoh rumusan masalah. Ya, kita awali dengan general problem atau problem secara umum. Baru kemudian kita masuk ke problem yang khusus. Ya, sampai kemudian kita merumuskan suatu pertanyaan. Nah, inilah rumusan masalahnya. Oke, kita lihat di sini. Saat ini model prediksi banjir telah banyak dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi bla 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 ya, seterusnya. Contoh-contoh model yang sudah ada ANN, support vector machine, ANVIS dan seterusnya. Namun demikian, nah begitu ya. Namun demikian, model-model tersebut masih belum cukup stabil. Oh, ternyata itu masalah khususnya. Sehingga dari masalah itu kita rumuskan satu pertanyaan atau dua pertanyaan ya ke dalam bentuk rumusan masalah. Didukung dengan kalimat seperti ini. Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diangkat ke dalam bentuk pertanyaan, yaitu masalahnya. Ada dua. Bagaimana membangun LSTM model sebagai teknik pembelajaran mendalam untuk prediksi banjir. Kan begitu ya umumnya ya. Umumnya tugas akhir yang kalian implementasikan begitu. Bagaimana membangun, bagaimana mendesain, bagaimana merancang, ya, bagaimana mengimplementasi, ya, setelah didesain, dirancang, kemudian bagaimana menganalisisnya. Itu saja. Standar itu saja. Itu minimal, ya. Jadi kalau sudah ada gitu berarti minimal ada dua masalah. Ya, masalahnya adalah bagaimana merancang dan mendesain, selanjutnya bagaimana menganalisisnya. Kan gitu ya. Sehingga rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana mengevaluasi model. Oke? 1.2 rumusan masalah kelar. Lanjut. 1.3 yaitu tujuan penelitian. Prinsip dasar merumuskan tujuan, kita lihat di sini ada SMART. Tujuan itu harus spesifik, tepat, dan fokus. Tujuan itu harus dapat diukur. Tujuan itu harus dapat dikerjakan dan tercapai. Tujuan itu harus realistik. Tujuan itu harus bisa dievaluasi. Ya, bisa diselesaikan dengan target waktu tertentu. Ini prinsip dasar bagaimana membuat tujuan penelitian, yaitu dengan SMART method. Ya, specific, measurable, attainable atau achievable ya, kemudian relevant atau realistic dan time based. Contoh, gunakan kata kerja tindakan ya. Jadi tujuan itu ada kata kerja tindakan, ada kata kerja dikenai tindakan ya. Contohnya ini. Untuk mengidentifikasi, untuk mengembangkan, untuk menguji, gitu ya, untuk mendesain, untuk merancang. Nah, itu tujuan. Jadi ada tindakan yang dilakukan. Nah, contoh kalau tadi judulnya ini, maka tujuannya adalah menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi minimal kalau tadi ada 2 rumusan masalah, maka tujuannya juga sekurang-kurangnya ada 2. Sekurang-kurangnya. Tidak boleh ada 1, tapi boleh ada 3. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendesain dan mengimplementasi. Yang nomor 2 untuk
analisis kinerjanya. Ini standar minimal bagaimana membuat tujuan penelitian. Tentu ini bisa dieksplor lebih jauh kalau nanti dalam pekerjaan tugas akhirnya ada sesuatu atau hal yang menarik yang bisa dieksplor. Oke ya, 1.3 tujuan penelitian selesai. Next, 1.4. Apa itu? Batasan penelitian. Ya. Kalau kita ngomong batasan penelitian, kita berarti ngomong ruang lingkup. Kalau kita ngomong ruang lingkup berarti kita bicara tentang fokus penelitian. Apa sih fokus penelitian kalian? Gitu ya. Jadi jangan terjebak pada membatasi, tapi gunakanlah fokus pekerjaan kalian itu apa. Ya, contoh. Di dalam batasan penelitian atau fokus penelitian itu batasan penelitian digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan potensi kelemahan penelitian. Di dalam batasan penelitian juga menunjukkan kontribusi atau significance of research. Ya, kontribusi penelitian. Di dalam batasan penelitian juga menunjukkan pentingnya penelitian dilakukan atau diimplementasi. Ya, implementasi bla 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 untuk apa? Gitu. Implementasi bla 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 untuk apa ya? Jadi di dalam batasan penelitian juga menunjukkan karakteristik sebuah desain atau algoritma yang diusulkan atau metode yang dirancang atau sistem atau apa yang dirancang. Jadi fokus bicara batasan penelitian itu adalah bicara fokus, bicara ruang lingkup. Contoh menulis batasan penelitian. Tugas akhir ini hanya membahas prediksi banjir. Contoh ya, tugas akhir ini hanya menggunakan. Ini contoh penulisan batasan penelitian yang kurang tepat. Tugas akhir ini hanya meneliti, no. Tugas akhir ini hanya no. Atau ada yang menulis begini, tugas akhir ini tidak membahas bla bla bla. Tugas akhir ini tidak membahas bla bla bla. Lantas apa yang kalian bahas? Jadi bahasanya jangan pakai kalimat negatif, tapi gunakan kalimat fokus. Contoh, tugas akhir ini membahas, nah begitu. Tugas akhir ini menitik beratkan pada, nah begitu. Jadi jangan tugas akhir ini tidak membahas, tugas akhir ini tidak membahas, no. Ya, itu contoh tugas penulisan batasan penelitian yang kurang tepat. Tugas akhir ini hanya menggunakan ini. Tugas akhir ini tidak menggunakan ini. Tugas akhir ini tidak membahas ini. Nah, terus apa yang kalian munculkan? Gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi ubah cara berpikirnya, ubah konsepnya dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif, kalimat yang apa tadi kata kerja tindakan. Jadi Pak lihat ini. Membuat batasan penelitian. Penelitian ini menekankan pada desain, perancangan model pembelajaran mesin, nah, gitu kan, menggunakan algoritma bla bla bla. Tentu algoritma yang lain tidak dibahas, tapi tidak perlu ditulis algoritma apa tugas akhir ini tidak menggunakan algoritma X. Tugas akhir ini tidak menggunakan atau tidak membahas algoritma X. Iya tahu, tapi apa? Maka kalimatnya jangan kalimat tidak. Gunakan kalimat yang positif. Gitu ya. Model kemudian diimplementasi sebagai model prediksi banjir. Data yang digunakan, nah gitu ya. Selanjutnya, ya, coba baca kalimatnya, diresapi kalimatnya. Informasinya adalah kalimat-kalimat yang positif dan itu menunjukkan fokus penelitian kalian, fokus pekerjaan kalian. Ya, bukan tugas akhir ini hanya membahas prediksi banjir. Iya tahu. Bukan tugas akhir ini hanya menggunakan MATLAB. Ya, kalimatnya jadi sempit gitu ya. Kalimatnya jadi
jadi apa? Jadi negatif ya dibacanya. Jadi coba dibalik. Ya. Coba kalian jumpai tugas akhir itu, ya membuat batasan penelitian itu ya seperti itu, apa, masih salah kaprah gitu ya. Tugas akhir ini tidak membahas X, tugas akhir ini tidak membahas Y. Ya tahu tidak membahas, tapi apa kalau gitu yang dibahas? Ya itu yang ditulis, gitu ya. Jadi kalimatnya kalimat positif. Oke, next. Batasan masalah atau batasan penelitian ya. Oh ya, saya tekankan lagi yang betul itu bukan batasan masalah, tapi batasan penelitian. Oke ya. Selanjutnya manfaat penelitian yang terakhir. Tuliskan manfaat dari penelitian yang dikerjakan untuk masyarakat atau instansi dan atau bagi implementasi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh, nah ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan model dan seterusnya. Selain itu, model yang stabil diharapkan mampu diimplementasi pada real system untuk sistem deteksi bencana banjir. Jadi bedanya tujuan dan manfaat. Kalau tujuan itu yang tadi, yang ini, tujuan ini smart, itu semuanya bisa diukur, ya, semuanya bisa diukur tujuannya. Tapi kalau manfaat itu belum tentu bisa diukur. Ya, manfaat belum tentu bisa diukur. Karena manfaat ini efek atau dampak dari pekerjaan yang kalian lakukan. Gitu ya. Implementasi jaringan Internet of Things untuk prediksi banjir. Tujuannya adalah mendesain dan merancang IoT untuk prediksi banjir. Manfaatnya untuk mengurangi korban jiwa. Itu manfaat. Tapi kalau tujuannya adalah mengurangi bencana korban banjir, ya salah. Itu bukan tujuan kalian. Tujuan kalian itu kan membuat alat dan merancang dan implementasi, kemudian mengujinya. Selesai. Apakah dengan alat kalian itu akan mengurangi korban jiwa? Ya belum tentu. Kan tidak diukur secara langsung. Nah, itu masuknya ke manfaat. Gitu ya. Monitoring kelembapan suhu pada tanaman jamur. Tujuannya adalah mendesain dan merancang IoT untuk tanaman jamur. Manfaatnya, nah baru manfaatnya, meningkatkan produktivitas, memudahkan petani, nah itu manfaat. Tapi kalau meningkatkan produktivitas itu ditulis ke dalam tujuan, itu no. Apakah kalian akan mengukur itu produktivitas jamur? Kan nggak sampai sana. Gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi apa namanya bab 1 selesai.